Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal 'aidin al-faizin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin khairil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم من قبل أن يكون دينار ودرهم in kana lahu hasanatun ukhidha min hasanatihi wa illam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati akhihi fahumila alaihi sadaqallah wa ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salam sejahtera tentunya untuk rekan-rekan sekalian yang saya cintai dan saya muliakan. Yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Profesor Dr. Haji Anwar Usman SHMA, Datua Rajo Alam Batuah Karaing Makule. Ini saya lebih cocok manggil beliau Ustadz aja, sebab kalau lihat roman wajahnya lebih cocok beliau jadi Ustadz ini dengan segala amin. Ya kalau bicara soal perkawinan Pak, nggak apa-apa, kita doain aja barakallahu lakum wa barakan. Dan jangan lupa ajak-ajak kami Pak. Bukan ajak akad nikahnya, ajak rombongan besannya Pak. Jadi sebetulnya yang lebih cocok Ustadz ini dengan muka beliau ini sebetulnya. Alhamdulillah. Yang mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Profesor Dr. Aswanto SH MSI beserta Ibu tentunya. Beliau yang mana saya enggak? Alhamdulillah ya. Yang mulia Bapak Ibu Hakim Konstitusi beserta pendamping. Yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008 Al-Mukarram Al-Ustadz Profesor Dr. Jimli As-Siddiqi. Ini Ustadz juga sebetulnya, yang ceramah beliau aja Pak. Yang ceramah beliau tapi amplopnya tetap untuk saya. Yang ketiga saya muliakan ini satu bilang orang satu kandang dengan saya, Profesor Dr. Mahfud MD. Ini Ustadz juga nih Pak, sering saya saksikan di YouTube-nya. Terakhir joget-joget itu. Yang terhormat para Hakim Konstitusi periode 2003-2008, Bapak Sekretaris Jenderal, Bapak Panitia, Kepala Biro, Kepala Pusat Panitia Muda yang terhormat, dan seluruh pejabat struktural dan fungsional di Mahkamah Konstitusi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mencurahkan bimbingan dan rahmatnya untuk kita semuanya, sehingga mudah-mudahan dalam tugas ini Allah hantarkan kita kepada akhir hidup husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai dan sangat saya muliakan, saya ini salah seorang murid dari Bapak Bismar Siregar Isa rahimahullah. Beliau dulu pernah menyampaikan mata kuliah hukum acara perdata. Tapi seingat saya selama saya kuliah beliau tidak pernah memberikan kuliah Pak. Selalu dimanfaatkan jam-jam kuliah itu dengan ceramah agama. Beliau pesan, ya ini kata beliau lebih penting daripada materi-materi hukum yang saya berikan. Silakan tulis saja bukunya, silabusnya catat, cari sendiri. Beliau selalu memberikan ceramah agama kalau memberikan mata kuliah hukum acara perdata, termasuk Profesor Dr. Baharudin Lopa juga. Ini yang membuat saya terasa terbentuk, meskipun saya juga dicalonkan di hakim-hakim agama karena kuliah di Fakultas Syariah IAIN Jakarta dulu. Jadi sebetulnya yang diproyeksikan juga untuk jadi hakim-hakim agama. Saya cermati betul ceramah beliau, ternyata memang benar. Justru yang membuat kita bisa survive istiqomah dalam tugas itu ketika mendasari mindset berpikir itu agama Pak. Betul-betul agama apapun. Maka dalam konteks ceramah yang singkat ini, karena saya makan siang nih jam 11.15, jadi nggak lama-lama sesuai dengan
Dia Profesor Dr. Madia tadi diingatkan makan, maka saya ingatkan juga, saya diingatkan oleh istri saya makan jam 11:15, jadi ceramah nggak lama-lama sampai jam makan siang saya. Dalam diskusi-diskusi kecil saya dengan kawan-kawan dosen dan para penggiat dakwah itu, saya katakan bahwa selama perilaku keberagamaan kita tidak robah, itu tidak pernah akan berhenti stigma negatif terhadap agama. Jadi perilaku keberagaman kita ini yang seringkali merusak kesucian agama. Ini dalam konteks agama apapun saya katakan, bahwa kritik terhadap agama itu sebenarnya imbas daripada perilaku keberagamaan kita. Jadi kritik terhadap agama apapun ini sebenarnya imbas dari perilaku keberagaman kita yang seringkali mencoreng kesucian agama itu sendiri. Maka dalam konteks saya sebagai seorang muslim, perilaku saya sebagai muslim ini sebenarnya imbas dari kritik terhadap keyakinan saya Islam. Jadi kritik terhadap Islam itu sebenarnya perilaku keberagaman seorang muslim. Maka selama perilaku keberagaman kita ini sebagai muslim atau muslimah tidak kita robah, maka tidak akan berhenti stigma negatif terhadap tuduhan Islam itu sendiri. Ini setelah kita selesai Ramadan, maka ketika ada pertanyaan di mana Ramadan sesudah Ramadan? Di mana Ramadan sesudah Ramadan? Jadi kalau merujuk pada ayatnya la'allakum tattaqun, yang lebih penting itu bukan hanya sekedar menghidupkan Ramadan, tapi bagaimana menghidupkan etos Ramadan sesudah Ramadan, itulah la'allakum tattaqun. Maka saya lihat kelebihan Ramadan selama ini dalam kacamata pengamatan cuma dua. Kelebihan Ramadan pertama, maghribnya itu ditungguin, Pak. Maghribnya ditungguin. Bapak-bapak kalau 5:30 ngapain kira-kira nih? Nungguin maghrib kan? Itu saja. Di luar Ramadan ditungguin nggak? Kadang-kadang sesudah azan di masjid itu masih cuci mobil, Pak. Dan celakanya cuci mobilnya pakai air masjid lagi kadang-kadang. Coba Ramadan luar biasa, sebelum maghrib bahkan jam kantor dikurangi, Pak, sambil menunggu maghrib. Kenapa kita tidak tunggu-tunggu maghrib di luar Ramadan? Yang kedua, kelebihan Ramadan saya lihat biji salaknya empuk-empuk semuanya, Pak. Di Ramadan tuh biji salaknya empuk-empuk. Jadi andai kata kita telan biji salak tuh 12, it's okay, nggak masalah. Tapi di luar Ramadan jangan coba-coba nelan biji salak. Jangankan 12, satu saja bisa jadi unit gawat darurat itu bisa. Ini perilaku keberagaman kita. Maka saya katakan bahwa kritik terhadap agama itu sebenarnya imbas daripada perilaku keberagaman kita yang salah. Termasuk saya harus memberikan jawaban ketika tuduhan stigma radikalisme terhadap Islam. Saya tidak menolak itu, bahwa itu ada ketika ada kelompok-kelompok tertentu memahami doktrin-doktrin agama sesuai dengan pemahamannya. Maka sebetulnya kalau Dr. Islah Bahrawi mengatakan bahwa sebenarnya kita tidak menganut agama, kita menganut tafsir agama, betul itu. Karena tafsir agama inilah yang kemudian dipahami oleh kelompok tertentu sehingga stigma radikalisme ada, yang mudah-mudah mengkafirkan orang dan lain sebagainya. Maka sungguh beruntung saya berhadir di saat ini di tengah orang-orang yang Rasulullah sudah sampaikan. Mudah-mudahan Bapak termasuk hadis Nabi yang masuk dalam sorga ini. Ya mudah-mudahan termasuk yang ahli sorga ketika membela berdiri di atas hukum yang benar gitu. Kata Nabi arafal haqqa wa qadha bihi, kata Nabi. Ya, ada satu hakim dalam sorga. Ini Pak Bismar sing sampaikan pada saya. Al-qudatu salasah, kata Nabi. Hakim itu ada 3. Wahidun fil jannah wasnani finnar. 1 di dalam sorga, 2 di dalam neraka. Mudah-mudahan Bapak termasuk yang wahidun fil jannah. Amin. Amin, Pak. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang dalam sorga? Arafal haqqa wa qadha bihi. Seorang hakim yang tahu kebenaran dan dia menghukumkan dengan kebenaran itu. Subhanallah. Saya ketika mendapatkan hadis ini luar biasa, posisi hakim itu luar biasa, sampai Nabi katakan ada hakim yang di dalam sorga, wahidun fil jannah wasnani finnar. 1 di dalam sorga, 2 di dalam neraka. Yang mana dalam sorga? Arafal haqqa wa qadha bihi. Orang yang tahu kebenaran dan ia menghukumkan kebenaran itu. Betul. Ya, saya bergembira sekali pada saat ini saya berdiri di hadapan bapak-bapak semua, wabil khusus Ketua Mahkamah Konstitusi yang saya katakan ini ustadz sebetulnya dari performanya ustadz. Bapak kalau pakai gamis selesai dah Pak. Kalau dipakaikan gamis selesai dah. Akan ada label-label sebutan tertentu nih, baik Syekh atau Habib lah kira-kira. Luar biasa.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi sebetulnya bagaimana menghidupkan kesadaran beragama setelah kita beragama. Maka dalam konteks ayat Al-Quran, Bapak sering hafal, fawailul lil musallin. Justru kritiknya bukan pada sholatnya. Ayatnya menunjukkan fawailul lil musallin. Musallin itu kalau dalam bahasa Arabnya ismul fa'il, orang yang mengerjakan sholat. Jadi celakanya pada orang yang mengerjakan sholat, bukan pada konteks sholatnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Jadi penting kita khusyuk dalam sholat, tapi menghadirkan etika sholat sesudah sholat itu yang diisyaratkan pada innas salata tanha anil fahsya'i. Satu saja. Jadi kritik terhadap sholat sebenarnya bukan kritik terhadap perilaku orang yang mengerjakan sholat. Maka setelah kita sholat, ada etika sholat secara syariat sudah selesai. Allahu Akbar, kita tutup dengan Assalamualaikum, selesai. Keluar dari masjid harus ada etika sholat yang harus kita hidupkan pada ayat innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka sejauh mana sebetulnya sholat kita jadikan sebagai barometer rem dalam kehidupan kita supaya tidak mengerjakan fahsya dan munkar, selesai. Dalam konteks hadis Nabi begitu, ketika kritiknya bukan kritik pada orang yang berpuasa, kritik bukan pada kritik puasa, tapi kritik pada orang yang berpuasa. Kata Nabi, kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, ia tidak dapatkan apa-apa dari ilal ju'wal atas kecuali lapar dan haus saja. Itu maka dia tidak mendapat apa-apa ketika tidak menghidupkan etika Ramadan sesudah Ramadan. Maka sesudah Ramadan ada Ramadan lagi dalam bentuk la'allakum tattaqun, bagaimana menegakkan menghidupkan etos Ramadan sesudah Ramadan. Bapak Ibu nyuwun sewu, saya nanya nih, kalau bulan suci Ramadan bilang I love you pada istri di siang hari boleh nggak Pak? Siang hari jam 12 bilang pada istri I love you boleh nggak? Nggak boleh Pak. Siapa yang bilang boleh? Bukan I love you nya nggak boleh, bohongnya nya nggak boleh Pak. Iya, sebenarnya bukan konteks I love you nya nggak boleh, bohongnya nya nggak boleh. Jadi kalau suami sekarang bilang I love you pada istri, jawab aja very good, very sorry I don't love you, bilang. Saya ingatkan. Bapak jawab very good, very fine. Kalau lu kagak mau ikut, gue cari yang lain. Alhamdulillah, iya. Ini sudah omongan undangan Pak untuk kita nih. Kemarin belum ada, insya Allah ada nih. Ajak-ajak kita Pak, insya Allah ikut. Jadi sebetulnya bagaimana menghidupkan nilai-nilai agama sesudah kita khusyuk di rumah ibadah masing-masing. Salat itu innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Contoh Al-Quran. Al-Quran dalam konteks hadis Nabi, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kam rubbata lil Quran wal Quranu yal'anuhu, kata Nabi. Bukan kritik terhadap Al-Quran, tapi pembaca Qurannya. Rubbata lil Quran, berapa banyak orang yang membaca Quran, kata ini, wal Quranu yal'anu, sedangkan Al-Quran itu mengutuk diri orang yang membacanya. Maka saya teringat ceramahnya Gus Mus, Kiai Haji Mustafa Bisri. Beliau katakan, akhir-akhir ini saya riskan malu membaca Al-Quran. Kenapa riskannya? Saya khawatir, kata beliau, apa-apa yang disebut dalam Al-Quran tentang karakter orang munafik itu justru ada pada diri saya. Dan ketika Al-Quran berbicara dengan karakter orang beriman, justru tidak ada pada diri saya. Ketika Al-Quran menyatakan al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Maka ketika kita baca Quran jangan buru-buru kita bahagia. Bisa jadi Al-Quran yang kita baca itu sedang mengutuk diri kita. Ketika karakter yang Al-Quran sebutkan tentang karakter orang beriman justru tidak pada diri kita. Justru ketika Al-Quran menyebutkan karakter orang munafik justru ada pada diri kita. Yang Allah nyatakan al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Berarti kita orang munafik. Ketika kita menyuruh kemungkaran dan melarang kebaikan, itu kita baca. Quran sedang mengutuk diri kita. Sebaliknya al-mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi komitmen kita sebagai orang beriman so amar ma'ruf nahi munkar. Maka ketika komit kita amar munkar nahi ma'ruf, kita bukan orang beriman lagi. Padahal Al-Quran itu kita baca. Maka bisa jadi kata Nabi rubbata lil Quran, berapa banyak orang yang membaca Quran wal Quranu yal'anuhu, sedangkan Al-Quran itu mengutuk dirinya. Maka saya termasuk orang-orang yang tidak mau terjebak dengan slogan simbol-simbol agama, Pak.
Ya sekarang kita lihat fenomena menarik Pak. Sekarang mobil-mobil itu banyak terus Allahu Akbar tuh. Ya hadza min fadli Rabbi, ditulis ayat-ayat Quran, sallu ala Muhammad, itu simbol-simbol. Saya menahan diri untuk tidak menuliskan simbol-simbol agama pada mobil saya. Cukuplah sudah bismillahirrahmanirrahim. Ya bapak-bapak lihat kan mobil-mobil banyak, cuma nggak ada mobil yang tulisannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Belumlah saya dapatkan tuh, kecuali mobil ambulan masjid dibawa jalan-jalan Pak. Atau ada mobil yang tulisnya fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Ini berarti yang punya mobil istrinya 4 tuh Pak. Ya, belum pernah saya dapatkan. Cuma la ilaha illallah Allah itu simbol-simbol agama, slogan-slogan. Saya membatasi diri. Saya ingatkan kawan-kawan, hati-hati kita bawa simbol-simbol agama. Ketika perilaku kita tidak sesuai dengan simbol slogan yang kita sampaikan, tanpa sadar kita sudah merusak kesucian agama. Maka saya tutup saja bahwa kritik terhadap Islam itu sebetulnya imbas dari perilaku kita sebagai muslim. Dalam sebuah hadis yang sederhana saja, Rasulullah menunjukkan diri muslim, kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al-muslimu, seorang muslim itu, kata Nabi, man salimal muslimun, orang-orang muslim yang lain selamat min lisanihi, dari kezaliman mulutnya, wa yadihi, dan tangannya. Jadi muslim itu ada kaitan dengan kata selamat. Kalau kita ngaku sebagai muslim atau muslimah, kita harus menjamin saudara kita yang muslim selamat dari kezaliman mulut dan tangannya. Sampai juga mukmin, mukmin itu ada kaitan dengan kata-kata aman. Sampai Rasulullah bersumpah, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, katanya. Demi Allah tidak beriman seseorang, demi Allah tidak beriman seseorang, demi Allah tidak beriman seseorang, siapa orang yang tidak bisa menjamin aman selamat tetangganya dari kejahatannya. Maka perilaku kita sehari-hari ini bisa jadi mencoreng kesucian keyakinan yang kita yakini. Dalam konteks agama apapun, saya katakan bahwa kritik terhadap agama itu imbas dari perilaku keberagaman kita. Mudah-mudahan halal bin halal yang sangat singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Allah berikan bimbingan kepada kita, taufik dan hidayah, sebab betul-betul berjalan di atas amanah Allah Subhanahu yang amanahkan kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan tugas bapak-bapak semuanya yang sudah pensiun ataupun masih aktif, mudah-mudahan dihantarkan kepada akhir hidup husnul khatimah. Wabil khusus nanti untuk Bapak Ketua yang mulia, mudah-mudahan prosesnya berlangsung lancar Pak. Saya siap dijadikan saksi Pak. Siap jadi saksi saya. Ya. Saya doakan ya barakallahu laka wa baraka alayya wa jama'a bainakuma fi khairin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq waftah minal khairi kulla mughlaq waftah minal khairi kulla mughlaq. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'al awwala hadhan nahari salahan wa awsatahu najahan wa akhirahu falahan ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah wa syarril aqibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wadkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Beribu maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.